Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam renungan atau khotbah singkat mengenai renungan atau khotbah ulang tahun. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Pendeta Jerry Adu mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap kita yang hari ini berjumpa dengan hari spesial, yaitu hari ulang tahun. Siapapun Anda, entah Anda ulang tahun pribadi lepas pribadi atau ulang tahun pernikahan, saya mau bilang sama saudara, kiranya Tuhan memberkati. Makin hari makin dahsyat di tangan Tuhan dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, renungan hari ini saya ambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 71 ayat 6 sampai ayat 9 tentang renungan ulang tahun. Saya beri judul ulang tahun hari ini adalah untuk siapa dan untuk apa aku dilahirkan. Saudara-saudara, kita perlu bertanya, mengapa saya dilahirkan dan mengapa Tuhan mengaruniakan saya umur panjang di dalam hidup kita. Nah, temukan jawabannya. Saya baca dulu ayatnya di dalam Mazmur 71 ayat 6 sampai 9, namun saya akan membacanya satu persatu. Yang pertama ayat yang ke-6 dari Mazmur 71. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Tadi saya bilang, untuk apa aku dilahirkan? Untuk siapa aku dilahirkan? Hidup kita dilahirkan bukan hanya untuk menemukan seorang pasangan hidup, atau menemukan jodoh, atau mendapatkan pekerjaan dan berkat ada di dunia ini. Tapi menurut ayat 6 dari Mazmur 71 dikatakan, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita sadari bahwa untuk apa kita dilahirkan? Untuk pertama, satu di dalam ayat 6 dia bilang, kalau aku bisa keluar dari perut ibuku itu karena Tuhan, karena topangan Tuhan. Jadi saya mau bilang sama saudara di hari ulang tahun ini, coba duduk renungkan sebentar. Mengapa Anda ada di dunia ini? Satu, supaya engkau menyadari bahwa kalau engkau ada, engkau hadir di dalam dunia ini, itu karena Tuhan semata. Nah, saudara-saudara, ya ini sedikit keluar konteks. Para medis mengatakan bahwa dibutuhkan, katanya ada yang mengatakan ratusan ribu benih dari seorang pria pada kandungan seorang wanita demi melahirkan satu orang manusia. Jadi ada ribuan, ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan ada jutaan, miliar atau jutaan maksud saya benih dari seorang laki-laki. Dari situ dipilih satu benih yang akan menjadi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat engkau keluar dari kandunganmu. Hanya topangan Tuhan. Jadi ayat ini sedang bicara bahwa kalau kita ada, itu bukan karena kita, maunya kita, tapi karena Tuhan. Kalau Tuhan yang membuat kita ada, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 6 dia katakan, engkau selalu kupuji. Saudara-saudara, dengan berulang tahun sedang mengingatkan kita bahwa hari-hari hidup ini karena Tuhan, menyadari karena hidup kita karena Tuhan, maka yang keluar dari bibir mulut kita setiap hari adalah bukan pengeluhan, bukan kemarahan, bukan protes, tetapi syukur dan nyanyian pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik. Karena Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Saudara, yang kedua, ayat yang ke-7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Saudara-saudara, untuk siapa dan untuk apa aku dilahirkan? Yang kedua, kalau pertama supaya kita menyadari kita ada karena tangan Tuhan. Maka yang kedua, kita ada supaya kita punya kesaksian bahwa kita ada karena ada tangan Tuhan yang ajaib yang membentuk kita. Saudara, bagaimana kita tidak disebut ajaib dalam ayat 7 dari Mazmur 71? Katanya, setiap yang kita punya ini ajaib. Mengapa saya bilang ajaib? Karena ada katanya ada jutaan miliaran saraf-saraf dalam hidup kita. Yang ajaib adalah, saudara, Tuhan menciptakan kita sempurna seperti gambaran Dia. Saudara bisa bayangkan mata Tuhan ciptakan.
Saya kadang-kadang renung ya, kalau kita belajar biologi, benih itu kan modelnya hanya satu. Tapi ketika dia masuk ke indung telur dari ibu kita, atau dia masuk ke kandungan ibu kita, benih yang kelihatannya satu model itu, kok bisa dengan sendiri dia membelah diri, lalu kalau boleh saya bilang gitu, membelah diri, lalu bisa kok dari sebuah benih yang modelnya sama, kok bisa jadi kita punya mata, jadi kita pun telinga, jadi kita pun rambut, jadi kita pun bibir. Aduh, ini sebuah keajaiban. Bagi saya sebuah keajaiban. Manusia itu, dia ada di dunia itu sebuah keajaiban. Dan karena itu saudara-saudara, yang kedua, supaya kita menyadari bahwa bukan hanya kita yang dijadikan ajaib, tapi yang menjadikan kita juga ajaib, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudara, yang kedua, yang ketiga, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Supaya yang ketiga, untuk apa kita dilahirkan? Supaya kita benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saudara, manusia katanya waktu kecil itu kurang stres. Karena mau makan, mau minum, semua sudah ada. Tapi ketika dia menjadi dewasa dan menjadi tua, dia makin stres. Namun dia katakan bahwa dia bukan Allah yang menciptakan kita sejak kita lahir saja. Tapi dia yang memimpin kita sampai masa tua. Dan dikatakan bahwa karena engkaulah tempat perlindunganku. Yang berikut, dengan kita makin bertambah umur, manusia bukan tambah kuat, tambah lemah. Karena itu dia bilang, kalau engkau tambah umur, karena engkau harus sadar bahwa engkau tambah lemah. Dalam Mazmur lain dikatakan, manusia hanya hidup 70 dan setelah itu 80. Namun, mahkotanya atau bonusnya adalah penderitaan. Manusia makin tua makin lemah. Dia butuh perlindungan. Dari mana itu? Dari Allah yang mengizinkan dia lahir ke dunia. Maka karena itu saudara-saudara, ditambahnya umur, semakin kita makin berlindung pada Tuhan. Sebagai sumber jawaban hidup kita, sebagai sumber pertolongan kita. Orang yang tambah umur bukan hanya tambah fisiknya, tambah umurnya, tapi semakin tambah harapannya, kebergantungannya kepada Tuhan. Hanya mereka yang bergantung kepada Tuhan yang akan dapat melalui setiap jalan kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ayat yang ke-8, mulutku penuh puji-pujian kepadamu, dengan penghormatanmu kepadamu sepanjang hari. Untuk apa dan untuk siapa kita dilahirkan? Untuk apa kita dilahirkan? Dari ayat 8 dari Mazmur 71 dikatakan, untuk memberikan kehidupan yang menghormati Tuhan. Atau bahasa sederhana, semakin engkau bertambah umur, semakin engkau punya sikap hormat kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau saudara dikasih Tuhan umur panjang, itu berarti hidupmu makin hari makin menghormati Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita masih kecil, kita bisa pipis di pangkuan ibu. Karena kita masih kecil, masih kekanak-kanakan. Kita bisa melawan. Tapi setelah dewasa kita sadar bahwa semakin dewasa kita akan berpikir, apa yang saya bisa balas kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Demikian dengan Tuhan. Bertambahnya umur bukan semakin kita meremehkan dia, tapi semakin menghormati. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Pertama, dengan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghormati Tuhan? Menjaga hidup ini untuk tetap hidup dalam kekudusan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Terus setia melayani Tuhan. Itu adalah cara kita menghormati Tuhan. Dan bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Hiduplah dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, makin tambah umur, tambah menyenangkan Tuhan, tambah menghormati Tuhan, tambah beri hormat yang tinggi kepada Tuhan. Itulah orang yang memahami makna daripada hari ulang tahun. Ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir dari Mazmur 71. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudara, manusia itu seperti HP. Dengar baik-baik. Manusia itu bertambah umur, dia seperti HP. Pada waktu HP dinyalakan pertama kali, karena kita baru colok ke listrik dan tertulis di
HP kita 100%. Namun karena digunakan berjam-jam, entah untuk memutar YouTube, entah itu telepon, ataupun mengerjakan sesuatu dengan HP kita, maka lambat laun HP kita akan berkurang baterainya. Dan kita tahu pada akhirnya kalau tidak di-charger, maka HP itu akhirnya mati. Saudara-saudara, demikian dengan manusia. Makin bertambah umur digunakan mencari uang, mencari nama, mencari hidup dan sebagainya. Membuat manusia seperti HP tadi. Makin hari makin berkurang tenaganya, makin hari makin lemah dia, saudara. Bukan tambah kuat seperti HP. Makin digunakan, maka baterai itu makin habis. Makin lemahlah HP tersebut. Secanggih apapun dan semahal apapun HP tersebut, bila telah digunakan maka baterai itu perlahan mulai kehilangan kekuatannya untuk memunculkan sinar cahaya dari screen atau layar yang kita gunakan di HP kita. Demikian dengan Tuhan. Semakin kita bertambah umur, umur kita bertambah, namun fisik kita makin lemah. Kalau fisik kita makin lemah, seperti tadi saya katakan, dikatakan janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat ini sedang bicara bahwa bertambahnya umur, bertambah kita mengandalkan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, bertambahnya umur, bertambah juga kita mengandalkan Tuhan. Semakin bertambah umur, saudara, bukan kita merasa hebat, bukan merasa kita tak perlu Tuhan. Justru semakin kita bertambah umur, persoalan kita makin bertambah banyak. Semakin kita bertambah umur, badai makin lebih besar. Semakin kita bertambah umur, persoalan di benak otak hati kita ini semakin besar. Karena menyadari segala sesuatu makin bertambah. Bukan hanya umur yang bertambah, namun persoalan hidup, badai hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup makin berat. Karena itu kita yang sisi lain, fisik kita makin lemah, persoalan makin besar. Kalau gitu kita diminta hari ulang tahun, kita diajar untuk kembali dan terus mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pesan saya untuk saudara berulang tahun, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, selesai hidupmu, kelar hidupmu. Karena itu doa saya, semakin engkau tak berdaya di masa-masa tua ini, datanglah pada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Karena saya percaya Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia kota benteng kita, Dia sumber kemenangan kita, Dia sumber harapan kita, Dia sumber dari segala sesuatu. Alkitab mengatakan bersama Dia kita bukan hanya jadi orang yang menang, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kiranya renungan ulang tahun ini memberkati kita dengan tema tadi, untuk apa dan untuk siapa aku dilahirkan. Kiranya memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, mau mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.